Ada pemilihan, bukan pemilihan ya, jika nanti calon pemimpin kita ini sudah terpilih, kira-kira insentif apa Pak yang tepat untuk menjalankan industri properti sepanjang tahun 2024 sampai dengan pemerintahan selanjutnya? Ya, jadi kalau bicara tentang euforia tadi, paslon nomor 2 ya sudah di quick count-nya sudah recall-nya bahkan sudah di atas hampir 60%, ya 57% sekian gitu ya. Real count sudah di atas 70% Pak. 70% bahkan ya seperti itu ya. Dan mereka kan keberlanjutan. Yeah. Jadi saya rasa misalnya PPN DTP ya itu tentu harus dilanjutkan dan memang dilanjutkan di tahun ini kan ya. Gitu ya. Dan ini nggak bisa jangka pendek, harus jangka panjang, nggak bisa bicara setahun, bicara yang lebih panjang lah. Satu itu. Terus yang kedua, kembali lagi saya bahas tentang tenor. Ya, tenor ini harus benar-benar serius nih, bukan hanya 1-2 bank yang melakukan tenor panjang, tapi harus pemerintah yang oke, yuk kita mau memberikan insentif kepada masyarakat, kepada orang yang belum punya rumah, belum punya hunian. Untuk didorong mereka punya hunian, seperti itu. Contoh misalnya nih, kita bicara negara maju seperti Singapura. Kepemilikan rumahnya berapa sih? 95%. Kenapa? Pemerintahnya sangat terlibat di situ. Ada regulasi yang mendukung itu. Nah, di Indonesia kan kita lihat belum ada. Belum kurang, ya mungkin ada lah, tapi belum terlalu serius. Ya, belum terlalu serius dan belum terlalu strict mengatur terkait hal ini ya. Kita kembali lagi ke kondisi sektor properti pasca pemilu. Apakah pasca pemilu kondisi perpolitikan kita lebih stabil dan sektor properti ini akan kembali menawan? Bagaimana Anda memandang? Ya, tentunya itu harapan semua pihak, terutama pelaku industri properti, ya, seperti itu. Seperti saya bilang, waktu 2020 Pak Jokowi menang menang periode kedua ya 2019, euforianya adalah 2020 ini akan booming properti seperti itu ya. Tapi kan itu nggak terjadi dan itu harapan kita semua di tahun ini atau tahun-tahun berikutnya. Tapi itu nggak akan tercapai saya rasa kalau pertumbuhan ekonominya itu tidak di atas 5%. Setuju, kita memang pertumbuhan ekonomi kita stabil 5%, terus digadang-gadang one of the best in the world gitu ya. Tapi 5% itu kurang, apalagi katanya ada ambisi untuk Indonesia emas gitu ya. Nah, kalau bicara data siap, 2010, 11, 12, booming properti kan, booming properti kedua pasca krisis 98. Kenapa itu terjadi? Kalau kita lihat data, bisa dicek nanti, pertumbuhan ekonomi kita saat itu 6%. 10, 6%, 2011, 6%, 2012, 6%. Jadi pertumbuhan ekonomi penting sekali. Nah, apalagi dalam visi daripada paslon nomor 2 itu, mereka kan pingin banget pertumbuhan ekonomi sampai 7%. Nah, 7% pernah dicapai nggak? Pernah. Zaman Pak SBY, saya lupa, 2009 kalau nggak salah. Dan sekarang kondisinya saya balik Pak. Kalau misalkan pertumbuhan ekonomi ini sangat diperlukan untuk pertumbuhan sektor properti. Tapi kita tahu juga, kontribusi sektor properti terhadap perekonomian juga sebenarnya belum sedemikian besar. Apa yang dibutuhkan sektor properti ini agar bisa mendompleng perekonomian juga menjadi lebih tinggi sehingga timbal balik ini benar-benar bisa terjadi? Mungkin saya balik lagi, kalau sebuah proyek dibangun, kan kita tahu selalu ada 150 sektor yang terlibat di dalamnya. Misalnya dari kaca, dari keramik, dari bata, semen, beton, baja dan sebagainya gitu ya. Jadi kontribusi properti itu sebenarnya besar sekali gitu ya. Tetapi kembali lagi harus pemerintah ini benar-benar melihat, jadi nggak bisa dibilang properti ini kurang nih kontribusi ini. Terus karena kurang ya kita nggak seriusin lah, kita nggak kasih insentif lah, kan nggak bisa begitu dong. Dan kita tahu properti itu kan begitu, atau istilahnya apa, multiplier effect. Begitu besar, begitu luar biasa. Dan ini saatnya untuk dilihat lagi, ditelaah lagi bahwa yes, properti itu berkontribusi sebenarnya signifikan. Apa yang bisa kita lakukan untuk, yang tadi Chef bilang ya, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa membuat properti ini berkontribusi lebih lagi. Misalnya tadi kontribusi terhadap ekonomi, saya nggak tahu berapa datanya berapa. Apakah 0,3 atau 0,5, saya nggak tahu. Harus lihat data lagi. Tetapi dari situ ya pemerintah harus punya kebijakan yang membuat kemudian kontribusinya dari, let's say dari sekian itu dari X menjadi X++. Oke, Bapak tadi juga sempat menyebutkan tentang PPN DTP. Nah, ini juga diperpanjang nih. Apakah ini sebenarnya menjadi sentimen positif dan kalau kita evaluasi PPN DTP sebelumnya, apakah benar-benar ini menumbuhkan minat untuk memiliki properti? Tentunya iya, jawabannya iya, tapi belum cukup saya rasa. Kembali lagi begini, kalau kita sebagai pemasar gitu ya, kita sebagai pemasar melihatnya itu bukan hanya dari harga properti, tapi dari berapa cicilan yang sanggup dibayar oleh konsumen.
Nah, cicilan yang sanggup dibayar ini adalah tergantung dengan tenornya Tenor lagi. KPR. Betul. Oke. Nah, berapa yang sanggup dibayar? Apakah sebulan 2 juta, sebulan 3 juta, 4 juta? Tergantung kan seperti itu kan. Tergantung di pasar mana kita masuk, segmen mana masuk gitu ya. Jadi harus melihat di berapa mereka sanggup membayar setiap bulannya. Iya, berarti besaran KPR dan selama apa mengikuti KPR Yes, itu lebih exactly. berpengaruh dibandingkan dengan insentif PPNDTP Betul. atau mungkin LTV sekalian ya Pak ya? PPNDP penting, saya nggak bilang penting, Iya. ya, tapi harus ada effort lain. Harus ada Contohnya effort adalah, lain, ya. Misalnya tadi LTV kan, cukup, oke Yes. bagus, PPNDTP LTV cukup. sudah bagus karena beberapa developer bahkan menerapkan DP 0%, Iya, betul. gitu kan? Itu sudah bagus, sudah. Tapi sudah memang oke. harus ada add-on-nya lagi ya Add-on Pak lagi, ya? ya. Ya mungkin Oke. yang terbayang sama saya salah satunya ada tenor. Tenor KPR yang mungkin bisa diperpanjang ya Pak ya. Yes. Oke baik, kalau gitu tentunya kita berharap semoga industri properti di kepemimpinan baru ini bisa kembali bangkit ya Pak ya. Apalagi harapan sempat pupus di tahun 2020, semoga harapan itu bisa kembali ada di tahun 2024 ini. Setuju.